Izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Acu sebagai host yang telah memberikan kesempatan pada saya. Mohon izin saya menyampaikan terlebih dahulu karena baik Pak Kabid SD atau Pak Kabid SMP sepertinya belum bisa hadir. Alhamdulillah pada malam hari ini totalnya ada 156 partisipan. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa menyimak dengan baik persiapan buat dini hari nanti mulai PPDB SMP dibuka. Sebelumnya di kegiatan PPDB SMP ini memang atau PPDB secara keseluruhan, sekali lagi kami selaku panitia kota mohon maaf karena sosialisasinya memang sangat terlambat sekali. Perlu Ibu Bapak ketahui mekanisme untuk persiapan PPDB 2023 ini sedikit agak berbeda. Yang tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya ketika kita mengeluarkan produk hukum, tinggal OPD atau Dinas Pendidikan menyampaikan ajuan peraturan wali kota langsung ke bagian hukum. Tapi untuk tahun ini ada harmonisasi dengan Kemenkumham. Jadi di situ yang kami belum ketahui, akhirnya agak sedikit lambat. Alhamdulillah di detik-detik terakhir kami sudah mendapatkan nomor perwal dan perwal sudah siap tayang. Ya, mudah-mudahan besok sudah kami bisa upload di website PPDB online. Ya, mungkin alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dilanjut Pak Acu untuk menyampaikan materi tentang sosialisasi kepada operator SD. Dipersilakan Pak Acu. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini saya menjelaskan sedikit tentang PPDB di tahun 2023, terutama untuk yang TK, SD, dan SMP. Untuk yang TK saya sekelas lewat di Bapak Ibu ya, nanti langsung ke SD. Ya, ini Bapak Ibu, untuk yang perwalnya nomor 257 tahun 2023, ini tentang penemuan peserta didik baru. Ini ajasnya sama ya Bapak Ibu dengan tahun lalu, objektif, transparan, dan akuntabel. Untuk yang TK ini adalah zonasi murni 100%. Kemudian untuk yang SD itu zonasinya 70%, kemudian afirmasinya 25%, terdiri tidak mampu 15% dan inklusi 10%. Kemudian perpindahan tugas orang tua itu 5% ya Pak Ibu. Nanti seandainya ada anak guru gitu ya Bapak Ibu ya, itu daftarnya di mana? Nah, ada di perpindahan tugas orang tua. Untuk yang SMP, ini zonasinya 50%, kemudian afirmasinya 25%, terdiri dari tidak mampunya 23%, inklusinya 2%. Kemudian perpindahan tugas orang tua 5%, nah nanti tadi yang saya jelaskan, untuk yang anak PTK di mana? Anak PTK ada di tugas orang tua. Nanti urutannya begini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah, yang di ranking pertama adalah perpindahan tugas dulu orang tua. Kemudian anak PTK yang ada di sekolah tersebut. Ya, baru anak PTK yang di luar sekolah tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian prestasi 20%, akademiknya itu 7%, dan non-akademiknya itu 13%. Ini untuk yang TK, timeline-nya Bapak Ibu ya. Pendaftarannya sudah dimulai sampai dengan tanggal 11 Juli. Pengumumannya tanggal 12 Juli, daftar ulang 13-14 Juli, dan awal tahun pelajaran itu 17 Juli. Ini adalah untuk yang SD. Nah, untuk yang SD, pendaftaran 3-7 Juli. Nah, ini Bapak Ibu tolong diingatkan kembali, ya Bapak Ibu ya, ketika di tanggal 3 sampai tanggal 7 Juli itu dibuka,
kemudian di tanggal 3 dan 4 itu sudah penuh, maka tidak boleh ditutup pendaftarannya. Harus sesuai dengan jadwal 3 sampai dengan 7. Karena tahun lalu banyak aduan ke kami gitu ya Bapak Ibu ya, baru 2 hari sudah ditutup. Padahal pendaftaran itu adalah 5 hari gitu ya. Itu tolong nanti ke depannya tidak boleh seperti itu. Kemudian pengumumannya tanggal 12 Juli, daftar ulang itu 13-14 Juli, awal tahun pelajaran itu 17 Juli, dan MPLS-nya ini 2 mingguan ya Bapak Ibu ya, 17 sampai 29 Juli gitu ya. Nah ini adalah untuk yang SMP jadwalnya. Mungkin pernah mendapatkan terlebih dahulu Bapak Ibu ya yang jadwal pertama kali itu sudah beredar, terus ada yang terbaru. Nah ini adalah yang terbarunya, yang digunakan adalah mulai esok gitu ya. Karena ada cuti bersama, otomatis ada beberapa yang kami geser jadwalnya. Di sini afirmasi tidak mampu itu 26 sampai dengan 27 Juni, inklusi itu 26 Juni, kemudian non akademik itu 26 Juni. Kemudian yang akademiknya itu ada di 27 Juni. Nah, pendaftaran Bapak dan Ibu ini dimulai pukul 00.01 dini hari nanti ya. Berakhir pukul 18.00 gitu ya, jam 6 sore berakhirnya. Jadi tidak 24 jam gitu ya. Nah, kemudian tolong diperhatikan, nanti diinfokan kepada orang tua siswa, tolong selalu dicek setelah pendaftaran apakah sudah diterima atau ada koreksi pembetulan gitu ya. Nah ini nanti tolong dicek, jangan sampai setelah daftar ditinggal begitu saja. Tiba-tiba ketika pengumuman datanya tertolak karena ada beberapa berkas yang tidak sesuai. Nah itu sering dicek gitu ya di pendaftarannya. Kemudian untuk yang pengumumannya Bapak Ibu, di sini afirmasi yang tidak mampu 30 Juni, walaupun libur Bapak Ibu ya, tapi ini kan online. Jadi pengumumannya itu online, jadi bisa dilihat di webnya dan tidak harus datang ke sekolah. Inklusi tanggal 1 Juli, akademik 6 Juli, dan non-akademik 6 Juli. Kemudian untuk zonasi, itu tanggal 10-11 Juli, pengumuman tanggal 12. Perpindahan orang tua, itu di tanggal 3 Juli 2023, pengumumannya di tanggal 4 Juli. Kemudian SMP terbuka ada di tanggal 13 sampai 14 Juli, pengumumannya di tanggal 15. Daftar ulangnya Bapak Ibu zonasi ini tanggal 13-14, tidak mampu, inklusi itu di tanggal 4 dan 5, akademik dan non-akademik, serta perpindahan tugas orang tua ini di tanggal 7 Juli. Kemudian awal tahun 17 Juli, MPLS di tanggal 17 sampai 21 Juli. Ini kenapa 5 hari? Karena di tanggal 20-nya itu adalah hari libur gitu ya Bapak Ibu, jadi dipindahkan ke tanggal 21-nya. Nah ini untuk yang inklusi Bapak Ibu, di tahun lalu kita punya 3 sekolah inklusi, itu di SMP 8, kemudian 18 dan 19. Tahun ini kita nambah 3 Bapak Ibu ya, ada di SMP 12, SMP 22, dan SMP 17 Depok gitu ya. Nah, kemudian untuk inklusi ini semua sekolah menerima Bapak Ibu ya, menerima pendaftaran inklusi. Tetapi kalau memang siswanya inklusinya mau berjalan dengan baik, ya mungkin bisa didaftarkan di sekolah yang ada di sini gitu ya, yang ada di 6 sekolah ini gitu ya. Pelayanannya lebih lengkap karena fasilitasnya juga lengkap di sana gitu ya Bapak Ibu. Ini saya TK saya lewat ya Bapak Ibu ya. Ini TK saya lewat. Kemudian SD Bapak Ibu ya, ini SD berdasarkan zonasi dengan prioritas anak usia minimal 6 tahun pada 1 Juli. Sistem PDB dilakukan atau dilaksanakan secara semi daring. Ini nanti silakan sekolah-sekolah yang melaksanakan apakah pakai G-form atau datang langsung ke sekolah gitu ya. Nanti diinfokan ke masyarakatnya pelaksanaannya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini untuk yang persyaratannya ya Bapak Ibu ya, usia 7 tahun, untuk calon peserta didik usia 7 tahun memiliki STSB atau di bawah gitu ya. Nah ini sama memiliki akte, memiliki kartu keluarga
orang tua, kartu keluarga diterbitkan sebelum 1 Juli. Ya, ini pun semuanya menggunakan kartu keluarga Depok, ya Bapak Ibu ya. Kartu keluarga Depok yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2022. Ini adalah seleksinya, sama seperti tahun lalu, Bapak Ibu seleksinya sama. Nah, ini saya langsung ke jalur PPDB yang SMP. Semua jalur menggunakan daring ya Bapak Ibu ya, online semuanya. Nah, ini persyaratannya ya, telah lulus SD, MI, SLB, atau paket, dibuktikan dengan surat keterangan lulus dari sekolah. Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Memiliki kartu keluarga Kota Depok yang diterbitkan sebelum 1 Juli. Nah, gimana kalau kakaknya kurang dari 1 tahun? Nah, kalau kurang dari 1 tahun karena ada penambahan anggota keluarga, maka kakak yang lamanya harus disandingkan atau nanti di scan-nya 2 gitu ya, kakak yang lama, tapi kakak yang lamanya harus sama-sama Kota Depok gitu ya. Kemudian kakaknya juga tidak berbarcode ya, boleh tidak berbarcode, tidak harus berbarcode, tapi yang tidak berbarcode pun boleh, yang penting kakaknya adalah Kota Depok. Kemudian memiliki KTP, ini bagi orang tuanya, memiliki akte kelahiran, memiliki ijazah untuk peserta didik yang lulus sebelum tahun pelajaran 2022-2023 atau tahun lalu tidak melanjutkan sekolah, tahun ini mau melanjutkan sekolah, itu bisa gitu ya. Kemudian surat pertanggungjawaban mutlak orang tua bermaterai 10.000 ya. Calon peserta didik bebas memilih hanya 1 sekolah di Kota Depok gitu ya. Nah, untuk jalur afirmasi tidak mampu, pertama adalah adanya surat keterangan lulus dari sekolah atau SKL-nya. Memiliki kartu keluarga Kota Depok yang diterbitkan sebelum 1 Juli. Memiliki kartu pelindungan sosial, KKS, ya, kartu kesejahteraan sosial, kartu Indonesia Pintar, kemudian terdaftar di TKS. Ini masih banyak yang bertanya, apakah harus punya di TKS-nya? Kalau mempunyai PKH, ya, itu kan biasanya namanya orang tuanya itu PKH-nya. Itu boleh. Itu ya, tidak harus ada di TKS-nya. Kalau punya KKS-nya juga boleh. Ini mungkin yang ini mohon jangan dicoret-coret gitu ya. Ini mungkin ininya agak kurang ini nih. Etikanya coba dibenerin gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Saya balikan lagi. Nah, ini nanti dipilih salah satunya gitu ya. PKH punya PKH tidak harus ada di TKS-nya. Yang penting ada PKH-nya. Punya KKS-nya juga sama. Punya KIP. KIP-nya adalah yang masih aktif. Nanti silahkan dicek di si pintarnya gitu ya. Nah, nanti di situ kartu digitalnya masih berlaku apa tidak. Kalau tidak berlaku nggak bisa gitu ya. Kemudian punyanya di TKS aja nih yang dari Dinsos boleh. Jadi pakai salah satu yang ada di situ gitu ya. Mau pakai PKH boleh, mau pakai KKS boleh, mau pakai KIP boleh, mau pakai DTKS juga boleh, silakan. Atau bisa ada nanti KDS, Kartu Depok Sejahtera gitu ya. Itu untuk yang tidak mampu. Inklusi harus ada surat keterangan lulus dari sekolah asal apabila ijazah asli belum ada. Memiliki kartu keluarga kakak Kota Depok yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2022. Memiliki surat keterangan dari sekolah sebelum atau dari rumah sakit atau tenaga medisnya gitu ya. Ini untuk yang afirmasi. Ini ya Bapak Ibu persyaratannya. Nanti peserta daftar ini memiliki ini nanti untuk yang tidak mampu itu seleksinya adalah zonasi gitu ya, seleksinya zonasi. Tapi kalau yang inklusi itu tidak menggunakan zonasi. Contoh mau daftar di SMP A, SMP B, SMP C boleh. Yang penting kakaknya adalah Depok gitu ya. Itu boleh kemana saja sekolahnya. Tapi kalau untuk yang tidak mampu itu menggunakan zonasi ya Bapak Ibu. Nah ini di sini, ini saya tekankan lagi. Nanti zonasinya harus benar-benar sesuai dengan titiknya. Tidak ada lagi yang mendekati
sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Banyak yang kecurangan-curangan yang tahun lalu itu terjadi. Kalau sekarang nanti ketika nanti tim verifikasi dari sekolah menemukan kejanggalan ya Bapak Ibu menemukan kejanggalan, titik koordinatnya tidak sama, maka tim verifikator akan langsung menelpon orang tua ataupun sekolahnya gitu ya. Baik itu kepala sekolah ataupun operatornya yang akan ditelepon untuk datang ke sekolah tujuan gitu ya. Nanti ketika ada yang merasa janggal titik koordinatnya, maka pihak sekolah tujuan itu akan menelpon orang tuanya ataupun nanti sekolahnya, baik itu lewat kepala sekolah ataupun nanti lewat operatornya yang akan ditelepon untuk datang ke sekolah tujuan untuk mengecek kebenaran titik koordinatnya. Itu ya Bapak Ibu. Ini untuk yang zonasinya. Kemudian jalur prestasi Bapak dan Ibu. Untuk yang prestasi raport ya sama semua menggunakan KK Depok gitu ya, diterbitkan sebelum 1 Juli. Nah, untuk jalur prestasi raport itu harus menginputkan nilai raport kelas 4 semester 1 dan 2, 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1 langsung di webnya. Setelah itu nanti harus menguploadkan rapotnya di semester 1 dan 2 kelas 4, 5 kelas 5 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1 itu yang asli, bukan yang fotokopi yang diupload gitu ya. Kalau di rapotnya itu ada 3 lembar, maka harus 3 lembarnya itu diuploadkan. Silakan Bapak Ibu PDF-kan dan usahakan yang jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika diupload, usahakan rapotnya yang di-scan-nya jelas supaya nanti tim verifikator bisa mengecek dengan jelas jumlah nilainya gitu ya. Takutnya ketika menginputkan nih tidak jelas, maka nanti akan ditolak oleh tim verifikator gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai yang diinputkan harus sama dengan nilai yang ada di raport. Nah, nilai rapotnya itu adalah nilai pengetahuannya saja ya, pengetahuan saja. Keterampilan tidak diuploadkan, hanya yang pengetahuannya saja. Kemudian di sini tidak diperlukan lagi surat pernyataan untuk yang prestasi jalur raport. Surat pernyataan kebenaran prestasi ini hanya untuk di jalur non akademik ya, kejuaraan Bapak dan Ibu ya. Nanti di sini jalurnya non akademik Bapak Ibu ya, diberikan dengan sertifikat atau piagam yang tertinggi yang dimiliki. Nah, untuk sertifikat ini tidak usah dilegalisir dinas gitu ya Bapak Ibu. Kami minta uploadnya itu adalah yang aslinya gitu ya, yang aslinya. Kemudian baru dibuatkan surat pernyataan ya kebenaran prestasi yang ditandatangani oleh kepala sekolah di atas materai 10.000. Kemudian untuk yang non akademik ada uji kompetensi prestasi non akademik. Ini nanti akan diselenggarakan di tanggal 3, 4, dan 5 Juli gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang jalur prestasi. Ini seleksinya ya Bapak Ibu ya. Nanti sesuai dengan prestasi sertifikat dan nanti ada nilai uji kompetensi digabungkan nanti ketemu. Nah, ini Bapak Ibu perpindahan orang tua ya. Pertama adalah surat keterangan lulus dari sekolah asal, memiliki SK tugas terakhir atau mutasi yang diinstansi lembaga kantor yang dilegalisir oleh pejabat berwenang. Dibuktikan dengan surat domisili. Nah, maksud domisili ini Bapak Ibu. Ini perpindahannya ya, perpindahannya adalah orang tuanya kerjanya pindah ke Depok. Bukan orang tuanya pindah ke Depok tapi kerjanya di Jakarta atau di mana, bukan seperti itu. Perpindahan tugas orang tua itu adalah orang tuanya pindah kerja dari Jakarta pindah ke Depok gitu ya. Kemudian kakaknya masih Jakarta. Nah, itu baru boleh menggunakan surat domisili yang dikeluarkan oleh RT RW sampai dengan kelurahan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk yang jalur yang lain itu tidak ada surat domisili. Ini hanya berlaku untuk yang perpindahan tugas orang tua saja. Ya, jadi orang tuanya itu pindahnya kerjanya ke Depok, bukan pindah
rumahnya ke Depok ya, tapi kerjanya pindah ke Depok gitu ya. Ini nanti ada ASN biasanya atau TNI Polri atau yang bekerja di BUMN atau BUMD. Nah, nanti di sini seleksinya adalah nilai, Bapak Ibu ya, seleksinya nilai. Contoh nih Bapak Ibu. Ini anak guru adanya di mana sih? Anak guru tetap bisa daftar di jalur perpindahan orang tua. Contoh gini Bapak Ibu, anggap nih sekolah A ya kuotanya adalah 15 gitu ya. Sekolah A kuotanya 15. Nah, di sekolah A itu ada perpindahan tugas orang tua, ada 3 orang gitu ya. Ada 3 orang yang perpindahan tugas orang tua. Maka itu ketiga-tiganya keterima tuh Bapak Ibu. Ya, itu yang duluan diterima. Kemudian yang kedua, kan sisanya masih ada 12 Bapak Ibu ya. Sisanya masih ada 12. Dari 12 itu di sekolah A ada anak guru. Ada anak guru yang bekerja di situ, ingin sekolah di sekolah tersebut. Ada anggap 5 orang. Maka nanti anaknya si guru tersebut itu yang duluan diseleksi. Berarti 3 tambah 5 berarti 8. Ya Bapak Ibu ya. Nah sisanya itu kan sekitar 7 sisanya. Nah 7 inilah yang diperebutkan oleh Bapak dan Ibu yang di luar instansi yang tadi. Gitu ya. Makanya di sini daftarnya adanya di sini gitu ya. Itu prosesnya seperti itu. Ini untuk yang online ya Bapak Ibu ya, jalur zonasi nanti ada di webnya depok.siap-ppdb.com. Ini akan dibuka mulai pukul 00.01 ya sampai dengan pukul 18. Mungkin sudah beberapa yang mencoba, orang tua yang banyak mencoba di web demonya Bapak Ibu ya, itu untuk latihan saja. Bukan berarti sudah daftar, bukannya, karena masih banyak yang WA ke saya bahwa saya sudah daftar kok belum diverifikasi gitu ya. Padahal daftarnya itu baru dibukanya dini hari nanti gitu ya. Itu yang kemarin itu hanya untuk latihan saja supaya tidak ada kesalahan-kesalahan lagi gitu ya. Nah, kemudian ini persyaratannya sama Bapak Ibu ya seperti tahun lalu. Yang sama. Ini adalah prosesnya, titik koordinat ya Bapak Ibu sama ini kayak seperti ini ya. Seperti ini. Ini adalah SMP terbuka, Bapak Ibu. Ya. Ada SMP terbuka, ada 2 di SMP terbuka Negeri Sawangan, itu ada di SMP 10 dan SMP terbuka Negeri 12. Ini pengumuman PPDB, ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah perpindahan tugas orang tua. Ini adalah perpindahan, ya, sesuai dengan aturannya. Kemudian ini adalah kuotanya ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kuotanya. Bapak Ibu bisa dilihat. Seperti ini. Nah ini jumlah kuota di sekolahnya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Saya akan demokan dulu untuk yang zonasi ya Bapak Ibu ya. Ini banyak yang salah untuk yang zonasi. Saya akan demokan. Ya ternyata untuk yang web demonya sudah ditutup Bapak Ibu ya. Nanti saya tampilkan videonya saja deh. Karena yang untuk yang demonya ini untuk latihannya ternyata sudah ditutup ya Bapak Ibu ya untuk latihannya. Jadi nanti gini Bapak Ibu. Untuk menentukan titik koordinat ya. Nah titik koordinatnya begini. Saya kasihkan caranya. Nanti Bapak Ibu buka Google Map-nya, ya buka Google Map. Contoh, di sini anggap jalan, ini saya buka Jalan Bulak Timur ya, Cipayung. Nah, ini anggap mau daftar ke 9. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kan Jalan Bulak Timur itu panjang nih, ya, ini jalan. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu tentukan sesuai dengan kakak Bapak dan Ibu, alamatnya di mana, gitu ya. Jangan sampai gini, tahun lalu ada kejadian gini, ini contoh di saya. Rumahnya di Pondok Terong, gitu ya. Kemudian mau daftar ke SMP 6, gitu ya. Di tahun lalu nih, ini benar-benar kejadiannya. Nah, menentukan titiknya ketika dicek tidak masuk logika, gitu ya. Dari SMP 6 Kalibaru ke Pondok Terong itu hanya 300 meter, kan tidak masuk logika, gitu ya. Ketika saya cek satu persatu,
di KK-nya itu Pondok Terong, kok titiknya hanya 300 meter. Nah, itulah yang akan nanti kami panggil tuh Bapak dan Ibu kalau terjadi seperti itu. Tim verifikator yang di sekolah tujuan itu sudah memperkirakan jarak antara dari sini ke sekolah itu berapa, gitu ya. Jadi kalau merasa janggal seperti tadi, itu kami akan telepon orang tuanya atau kepala sekolah atau operatornya untuk datang ke sekolah untuk memperbarui jarak yang sesungguhnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di PPDB ini kan hanya sekali menentukan titik koordinatnya. Ketika salah, itu kan sudah tidak bisa memperbaiki, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu gimana nanti kalau terjadi seperti itu? Bapak Ibu nanti akan ditelepon oleh pihak sekolah tujuan ya untuk mengecek kebenaran titik koordinatnya, gitu ya. Makanya jangan coba-coba untuk mendekati, gitu ya Bapak Ibu ya, atau membuat curang lah kira-kira begitu. Sesuaikan aja dengan keadaan yang sesungguhnya, gitu ya. Dianggap nih Bapak Ibu, ini jalannya nih. Kan kalau di KK itu tidak spesifik, gitu ya, sesuai dengan titik rumahnya. Ini jalan Bulak Timur nih. Ternyata rumahnya itu ada di sini nih, ada di sini rumahnya. Maka Bapak Ibu tinggal klik aja di sini nih, klik kanan, diklik kanan. Nah, inilah titiknya. Bapak dan Ibu, ini yang dikopikan titiknya. Ya, ke tempat yang nanti ada di jalur zonasi itu. Ini yang dikopikan ke tempatnya. Ya, karena ini webnya sudah ditutup, jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih detail ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa melihat videonya yang sudah saya kirim tuh di grup operator masing-masing. Nah, itu silakan di-share aja ke masyarakat supaya nanti tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam menentukan titik koordinat. Inilah tadi yang titik koordinat ini yang dikopikan gitu ya. Nah, itu. Ini jangan sampai salah di situ. Jadi saya putarkan videonya sebentar ya Bapak Ibu ya. Klik, kemudian klik lulusan, memasukkan NISN, kemudian Bapak dan Ibu geser ke atas, scrollnya pdb.com. Maka belum tampil Pak Aju. Bentar, Pak, saya ini gambarnya dulu. Bentar. Ya Bapak Ibu, saya tampilkan gambarnya. Ini contoh yang zonasi ya Bapak Ibu ya. Akan tampil gambar seperti ini. Bapak dan Ibu pilih nanti menu zonasi. Klik zonasinya. Kemudian Bapak dan Ibu geser ke atas scrollnya, klik daftar, lalu masukkan NISN siswanya, gitu ya. Nah, untuk luar kota Depok sekolahnya tetap sama, memasukkan NISN, kemudian nanti sekolah asalnya tinggal dipilih, kalau di dalam kota klik dalam kota, kalau luar kota klik luar kota. Ini saya contohkan dalam kota, diklik, kemudian klik lulusan, reguler, tahun lulusnya adalah 2022, kemudian masukkan kode yang tertera di atas ini. Nanti yang ini Bapak Ibu tahunnya diganti 2023 ya, karena sesuai dengan lulusan. Ini karena video yang tahun lalu. Setelah itu Bapak Ibu klik lanjut. Nah, maka nanti jika sekolahnya adalah di Kota Depok, maka dia sudah tampil terlebih dahulu nama data-data siswanya. Tapi kalau sekolahnya di luar Kota Depok, maka nanti mengisikan nama sekolah, biodata siswanya. Kemudian di sini nanti menuliskan alamat siswanya, Bapak Ibu ya. Anggap di sini adalah Jalan Sukatani Raya nomor 20. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Di sini anggap kecamatannya adalah Tapos. Kemudian di sini adalah Sukatani. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa menuliskan RT-nya, anggap RT 3 RW 4. Nanti di sini Bapak Ibu tolong diperhatikan lebih jelas. Di sini pastikan kembali titik koordinat sudah sesuai dengan benar dengan lokasi rumah. Nah, ini jadi Bapak Ibu jangan sampai salah menentukan titik koordinatnya, karena titik koordinat ini hanya sekali pembuatannya. Selanjutnya tidak bisa lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Catatan,
pastikan titik koordinat sudah sesuai dan benar sesuai dengan lokasi rumah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu cari lokasi, gitu ya. Nanti si Google ini sudah menentukan nih titiknya di sini Bapak Ibu. Tetapi kalau masih Bapak Ibu ragu, bisa Bapak Ibu membuka Google Map, ya, buka Google Map, tinggal tuliskan anggap jalan Sukatani. Ya Bapak Ibu, anggap ini, yang ini ya Bapak Ibu ya Depok, contoh. Nah, kemudian anggap di sini nih Bapak Ibu Sukataninya. Kita bisa perbesar Bapak Ibu, bisa perbesar alamatnya. Nah, ternyata ini jalan rayanya Bapak Ibu ya, jalan rayanya. Kemudian ternyata bukan di sini nih Bapak Ibu, ya. Ini ada di sebelah sini gitu ya, atau di sebelah sini, anggap di sebelah sini Bapak Ibu. Tinggal klik saja, ya, tinggal klik di sini. Nah, nanti titik koordinatnya inilah yang Bapak Ibu copy nih. Ini kopikan titik koordinatnya. Kemudian Bapak Ibu masukkan ke sini, titik koordinatnya dikopikan. Ya, kemudian klik cari lokasinya. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Ya, nah ini kalau memang sudah merasa benar dan sudah tidak ada lagi perbaikan Bapak Ibu, karena ini hanya cuma sekali gitu ya perbaikannya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti submit, maka sudah tidak ada lagi perbaikan gitu ya. Walaupun nanti Bapak Ibu mau daftar lagi nih karena di sekolah yang ditujunya ternyata gagal gitu ya, terus daftar lagi. Nah itu sudah tidak bisa memperbaiki data titik koordinatnya karena hanya sekali dan sistem langsung mengunci gitu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan titik koordinat itu terisi dengan benar sesuai dengan lokasi rumah. Nah setelah ini Bapak Ibu dianggap setuju, masukkan nick-nya, nick siswanya, anggap Bapak Ibu. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian sini nomor kartu keluarganya Bapak Ibu ya. Ini nick-nya adalah nick siswa Bapak Ibu, bukan nick orang tuanya. Setelah itu Bapak Ibu lanjutkan. Nah, di sini ada peringatan nih Bapak Ibu. Ada peringatan kembali. Pastikan semua data yang diisikan sudah benar, gitu ya. Kalau Bapak Ibu merasa ragu, perbaiki dulu. Kalau memang sudah tidak ada perbaikan lagi dan sudah fix, gitu ya Bapak Ibu, klik sudah sesuai. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu untuk unduh atau untuk mengupload berkas, ini bisa berupa foto, ya, kemudian bisa PDF gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu silakan. Ini surat keterangan lulus yang didapatkan di sekolah, diupload di sini. Ini contoh, diklik, diuploadkan. Nah, ya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kartu keluarga, kita masukkan kartu keluarga. Kemudian surat pertanggungjawaban mutlak Bapak Ibu ya, surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM, uploadkan juga. Lalu Bapak dan Ibu klik lanjutkan. Setelah melanjutkan, Bapak Ibu nanti di sini pilih sekolah. Pilihannya yang satu Bapak Ibu klik. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melihat jarak dari rumah Bapak dan Ibu ke sekolah, gitu ya. Contoh saya mau daftarnya di SMP 11. Nah, di sini sudah kelihatan nih Bapak Ibu. Anggap ada 566 meter saya pilih. Klik. Jadi pilihannya yang satu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjutkan. Setelah itu, Bapak dan Ibu, ini mapnya sudah menunjukkan bahwa jarak rumah Bapak dan Ibu itu ditarik lurus sampai ke SMP 11, tadi sekitar 533 meter gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah selesai seperti ini, Bapak Ibu klik setuju, lalu klik lanjutkan. Nah, setelah itu jangan lupa dicetak tanda bukti pendaftarannya. Bapak Ibu cetak, ya, Bapak Ibu print. Nah, itu adalah sebagai nanti untuk tanda terima pendaftaran. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu untuk jalur zonasi. Ya Bapak Ibu, saya tunjukkan lagi yang rapot ya Bapak Ibu ya, satu lagi yang rapot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan kembali untuk tata cara pendaftaran PPDB untuk jalur prestasi rapot. Ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu membuka websitenya adalah depok.siapstripppdb.com. Kemudian nanti akan tampil menu seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pilih menu prestasi. Setelah itu Bapak Ibu pilih yang prestasi raport, ya. Lalu Bapak Ibu klik daftar. Klik daftar. Nah, masukkan nomor NSN siswanya Bapak Ibu ya. Nanti di sini sama ada dua pilihan, dalam kota atau luar kota. Perbedaannya adalah kalau Bapak Ibu sekolah anaknya di Kota Depok, maka pilihnya di Kota Depok. Kemudian kalau sekolahnya di luar Kota Depok, pilihnya adalah luar Kota Depok. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal klik dalam kota, kemudian pilih reguler, pilih jalurnya atau tahun lulusnya adalah 2022. Kemudian masukkan kode yang tertera di atas ini, Bapak Ibu. Ini sama ya Bapak Ibu, tahunnya 2023 ya. Klik lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, jika siswanya itu bersekolah di Kota Depok, maka di sini sudah ada sendiri gitu ya Bapak Ibu, sudah terdata sendiri. Tetapi kalau siswanya sekolahnya di luar Kota Depok, maka harus mengisikan nama sekolah dan biodata siswanya. Kemudian Bapak Ibu, untuk Kota Depok sendiri, PPDB-nya adalah menggunakan kartu keluarga yang berdomisili di Kota Depok, ya, kartu keluarga Kota Depok, gitu ya. Selain itu tidak bisa untuk mendaftar. Kemudian nanti siswanya memasukkan alamat siswanya. Ini anggap Jalan Raya Kalimulya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pilih kecamatannya, anggap kecamatannya adalah Cilodong, kemudian kelurahannya adalah anggap Kalimulya, ya Bapak Ibu. Menuliskan RT RW-nya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu masukkan nik siswanya, ini jangan nik orang tuanya ya, tapi nik siswanya. Masukkan. Nomor telepon yang bisa dihubungi Bapak Ibu dimasukkan. Kartu keluarganya juga sama dimasukkan nomornya. Nah, Bapak dan Ibu di sini harus menginputkan nilai yang ada di rapot semester 1 untuk yang pengetahuannya saja. Nanti Bapak Ibu harus menginputkan satu persatu gitu ya, sesuai dengan kolom yang sudah tersedia. Contoh, saya akan masukkan Bapak Ibu nilainya, ini harus sesuai dengan yang tertera di rapot untuk yang nilai pengetahuannya saja. Jangan yang keterampilan ya Bapak Ibu, tapi yang pengetahuan saja. Nanti Bapak Ibu setelah memasukkan nilai siswa, maka nanti Bapak Ibu wajib untuk menguploadkan rapotnya yang semester yang tertera seperti ini. Kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan kelas 6 semester 1. Nah, nilai-nilai ini harus sesuai yang tertera di rapot, gitu ya Bapak Ibu. Ini saya contohkan dulu, dimasukkan nilainya. Nah, kemudian kalau sudah semua Bapak Ibu klik lanjutkan. Dicek ulang apakah sudah benar angka-angka tersebut. Kalau sudah sesuai, klik sudah sesuai, tapi kalau belum perbaiki. Anggap sudah sesuai, klik sudah sesuai. Nah, Bapak dan Ibu di sini menguploadkan berkasnya adalah ini kartu keluarga, kemudian surat keterangan lulus. Nah, ini ada raport kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1 dan SPTJM. Ini Bapak Ibu wajib menguploadkan, gitu ya. Contoh, saya akan uploadkan surat kartu keluarga, gitu ya Bapak Ibu. Ini contoh surat keterangan lulus, ini hanya contoh saja. Ya, kemudian raport nih Bapak Ibu, contoh ada raport semester 1, diuploadkan raport semester 2, kemudian raport semester 3, semester 4,
kemudian semester 5 yang kelas 6 Bapak Ibu. Nah, baru SPTJM ya. SPTJM. Setelah itu Bapak Ibu klik lanjutkan. Kemudian pilih sekolahnya hanya satu ya Bapak Ibu. Pilih sekolahnya, anggap nih mau daftarnya di SMP 6, klik gitu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjutkan. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melihat nilai yang Bapak Ibu inputkan seperti ini, yang tadi diinputkan. Ya Bapak Ibu seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik setuju. Setelah itu lanjutkan. Kalau memang sudah benar semua nih Bapak Ibu, sudah merasa benar semua, ya, kemudian klik lanjutkan. Nah, jangan lupa dicetak tanda buktinya Bapak Ibu. Ini adalah sebagai tanda bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah mendaftar gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat nih di bawahnya sudah ada rata-ratanya. Ya Bapak Ibu sudah rata-ratanya. Ini Bapak Ibu nanti dia dicetak sebagai bahan atau tanda bukti Bapak Ibu untuk proses pendaftaran gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa sampaikan untuk nilai prestasi rapor. Ya, seperti Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin kita buka 3 pertanyaannya Pak Kasih ya. Silakan di raise hand aja Bapak Ibu yang mau bertanya. Langsung aja Pak Cu. Ya. Yang Silakan, di Bapak Ibu. Pak Cu, yang di di chatting juga banyak yang harus dijawab sama Pak Cu. Ini sebagian sudah saya jawab. Masalahnya kaitannya dengan teknis ya. Silakan Pak Cu nanti dijawab atau boleh ditanyakan langsung juga boleh ke Pak Cu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini yang untuk nilai rapot ya di sini itu hanya untuk mata pelajaran yang 6 saja, yang untuk pengetahuan saja Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya di raise hand aja. Kalau jonasi kakak si anak masih Tangerang itu nggak bisa, harus pakai kakaknya Depok minimal 1 tahun. Yang SPTJM ini sudah di-share di operator Bapak Ibu ya. Silakan nanti disesuaikan saja yang 2023. Domisili ini hanya perpindahan orang tua saja ya. Yang lainnya tetap pakai kakaknya Depok. Tanggal SPTJM itu disesuaikan saja. Kalau memang besok mau menggunakan jalur afirmasi, silakan gunakan tanggal yang besok gitu. Nilai Japres akademik tadi sudah dibuatkan videonya ya, hanya 6 mapel aja yang kategori A gitu ya. Kalau masih di sini apakah ortu boleh ganti pilihan SMP lain apabila posisi anaknya di jurnal nyaris di bawah? Tidak bisa, harus terlempar dulu dari jurnal baru bisa gitu ya. Kalau belum masih ada posisi di sana masih terjurnal, maka nggak bisa pindah gitu. Untuk KKS PKH itu nama orang tuanya bukan nama anaknya. Kalau KIP nama anaknya, DTKS nama anaknya. Jadi bisa. PKH nih pakai nama orang tuanya bisa, yang penting si anaknya ada di kartu keluarganya gitu ya. Atau KKS juga sama nama orang tuanya. Kalau mental di sekolah pilihan apa sistem cabut? Tidak ada sistem cabut berkas. Kalau sudah tidak ada di jurnal untuk yang jalur zonasi, silakan boleh memilih sekolah yang lain gitu ya. Tidak harus cabut berkas, nanti langsung daftar lagi aja. Terus KKS tadi sudah ya, ini sudah. Kalau KKS masih berlaku sampai 2002 masih bisa digunakan. Prestasi raport itu hanya ada di tanggal 27 saja. Ya, tadi sudah dibuatkan jadwalnya. Silakan Bapak Ibu, ini dari Pak Joko SDN Gandul. Silakan dibuka mic-nya. Ya. Terima kasih Pak.
Yang mau saya tanyakan, apakah setelah daftar itu nama anak langsung ada di jurnal, Pak, atau menunggu beberapa menit? Terima kasih. Kalau untuk yang jalur zonasi, jalur akademik, jalur siswa tidak mampu, itu nanti nunggu di verifikator dulu, verifikator oleh tim dari sekolah masing-masing, verifikatornya. Setelah di verifikator dia akan langsung tampil. Kecuali nanti inklusi dan non akademik itu tidak akan tampil karena harus ada wawancara dan harus ada uji kompetensi, gitu ya. Contoh nih nanti mungkin pukul 00.01 ada yang udah daftar tuh. Nah, nanti tim verifikatornya kan sudah mulai standby untuk memverifikator tuh. Kalau sudah di verifikator otomatis langsung tampil tuh untuk yang jalur siswa tidak mampu udah langsung keluar. Gitu Pak. Ada lagi Pak Joko? Cukup Pak, terima kasih. Ya, mangga. Yang lain Bapak Ibu silakan. Ini Pak Cuy yang rapot pakai titik atau pakai koma nilainya katanya. Kalau rapot bulat. Kalau 80,50 berarti 81. Iya, dibulatkan saja. Ya. Sebenarnya di rapot itu kan tidak ada koma sebenarnya mah. Harusnya bulat. Berarti ada yang pakai koma di sini di rapotnya mungkin. Iya. Atau yang pakai titik. Harusnya tidak ada karena kan bulat itu semuanya. Yang lain Bapak Ibu silakan di Raisen dari Darut Taqwa. Silakan. Iya, Assalamualaikum Pak. Suara saya kedengeran? Ya, mangga. Mau tanya itu berarti untuk semua kondisi jalur pendaftaran itu kartu keluarganya harus Depok ya, kecuali perpindahan orang tua. Iya, betul. Oke, berarti itu aja sih, memastikan aja. Berarti kalau yang perpindahan tugas orang tua itu pakai keterangan surat tugas, domisili, sama kartu keluarganya tetap luar kota nggak masalah ya Pak ya? Betul, nggak masalah yang itu mah. Ya udah oke kalau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Silakan Pak Surya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya Pak, apabila sudah daftar melalui jalur prestasi lalu nggak lolos, apakah boleh mengikuti jalur zonasi? Boleh. Kan tanggalnya beda Pak. Ya Pak. Nah, satu lagi pertanyaan saya, radius untuk dari sekolah ke rumah maksimal berapa ya Pak? Itu tidak bisa ditentukan, tergantung si pendaftarnya. Semakin banyak yang dekat, maka semakin dekat. Baik Pak. Terima kasih Pak. Cukup dari saya. Berikutnya Bapak dan Ibu, silakan. Pak Widi, mangga Pak Widi. Ya, Assalamualaikum Bapak. Ya, mangga. Punten, izin bertanya begini Pak. Siswa kami kan memiliki kartu keluarga itu kan pembuatannya dia posisinya di Kampung Kebayunan. Kebetulan wali murid tersebut pindah ke Kampung Ciherang. Nah, apakah untuk titik koordinat itu memakai yang di posisi di Kebayunan, Kampung Kebayunan atau di Ciherang, tapi masih satu kecamatan Tapos Pak? Punten begitu aja Pak. Itu kan kakaknya berarti sama-sama Depok ya Pak ya? Betul. Nah, kalau sama-sama Depok Pak, itu pakai kakak yang barunya posisinya. Oh gitu. Enggak, kalau kartu keluarga sih masih Kebayunan, hanya dia pindah mengontrak gitu ya Bang. Oh gitu, berarti tetap Kebayunan Pak, sesuai dengan alamatnya. Oh ya, siap. Oke, terima kasih Bapak. Pak Cu, kalau kartu KIS masih digunakan tidak nih? Kalau KIS-nya harus PBI Pak, ada di di JKN-nya ke data PBI nggak gitu. Kalau nggak PBI nggak bisa. Iya. Pak Matias, silakan Pak Matias. Itu keduanya bisa Pak. Mau Bapak PDF bisa, mau JPEG bisa. Ya. Berarti mungkin kalau rapot Pak pakai PDF kali ya Pak, kan itu lebih dari satu. Ya.
Ya, siapa? Mangga. Yang lain Bapak Ibu? Tapi izin Pak Acu, diusahakan PDF ya, diusahakan. Ya. Biasanya kalau foto ngeblur. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ukuran filenya maksimal berapa Pak Acu? 1 MB Pak, di bawah 1 MB. Di bawah 1 MB. Ya, Bu Elsa, silakan Bu Elsa. Bu Elsa, silakan mikrofonnya dibuka. Ya, Assalamualaikum Pak. Saya mau nanya kalau untuk jalur non-akademik itu masuknya kan prestasi ya Pak ya? Ya, prestasinya prestasi non-akademik yang piagam. Tapi ya piagam. Nah itu nanti uploadnya itu setelah tahap selanjutnya ya Pak? Kalau untuk kayak piagam itu? Enggak, piagam langsung aja. Kan di situ besok dimulainya tuh ya. Nah, itu kan nanti ketika daftar, Ibu langsung menguploadkan sertifikatnya di situ. Oh iya. Oke Pak, terima kasih. Iya. SDM Mekarjaya 17. Silakan dibuka mic-nya. Ya Pak, silakan. Dari Mekarjaya 17 ya kan? Atau dari Ibu Arwati? Silakan dibuka mic-nya. Ya Pak, maaf izin bertanya Pak. Ya, mangga. Untuk KKS tidak tertera nama orang tuanya. Apakah saya harus melampirkan ke TKS-nya? Ya, boleh salah satu Pak. Jadi kalau ada DTKS-nya, lampirkan aja DTKS-nya. Walaupun tidak tertera. Ya, yang penting gini, di kakak itu ada nama orang tuanya, nama putranya sesuai dengan yang ada nanti di DTKS-nya. Tapi KKS-nya tidak ada nama orang tua. Tapi di KKS-nya tidak ada nama orang tuanya. DTKS-nya ada DTKS. Ada. DTKS-nya ada. DTKS atas nama siapa? Nama anak. Atas nama anak. Atas nama anak. Ya pakai nama anak aja DTKS-nya. Oh, iya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, mangga. Pak Acu, jalur rapat dipertimbangkan dengan usia juga? Kalau nilainya sama baru Pak ke usia Pak. Oh, tetap usia ya. Iya. Bu Elsa tadi, Bu Elsa udah belum Bu Elsa dihidupin mic-nya? Udah ya Bu Elsa ya? Bu Yulia, Bu Yulia. Halo Pak, selamat malam. Ya, malam Bu, mangga. Ya, terima kasih waktunya. Pak Acu minta tolong info. Nanti pada saat kita sudah proses input jalur akademik rapot, apakah nanti kita bisa kontrol sudah di posisi berapa gitu di web yang sama atau seperti apa ya Pak? Iya Bu, nanti Ibu buka websitenya depok.siap-ppdb ya Bu ya. Nanti di sana ada hasil seleksi Bu, dibuka hasil seleksinya. Depok. Apa? Punten? Depok.siap-ppdb.com di webnya. Webnya sama ya? Sama, nanti Ibu buka di hasil seleksinya ada. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, mangga Bu. Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, keren. Ibu-ibu. Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Ya, saya mewakili Bu Fitri. Saya suaminya. Kebetulan anak saya kan rencana mau pakai zonasi. Ya, baik. Saya ulangi kembali ya. Ya, siap. Ya, rencana untuk mengikuti opsi zonasi. Halo. Ya Pak, silakan. Halo. Silakan. Ya, jika zonasinya itu dititipkan dengan alamat orang tua saya di daerah Depok 2, sedangkan alamat rumah saya yang tepat itu di sini, di Cilodong. Bisakah menggunakan alamat orang tua saya, neneknya maksudnya itu? Di kakak neneknya ada nama anaknya nggak Pak? Nama anak apa? Anak bapaknya. Anak saya di neneknya. Ya, kan udah pisah. Rumahnya ya. udah tersendiri di sini. Ya berarti nggak bisa Pak. Di Cilodong. Nggak bisa ya? Alamatnya. Alamatnya nggak bisa ya? Kakak bapak. Baik. Jadi sesuai ini ya, kartu keluarga ya? Ya, betul Pak. Baik.
Cukup, itu aja. Enggak Pak, enggak. Silakan Oh Bapak ya, Ibu. kalau untuk, maaf satu lagi boleh? Boleh, enggak. Ya, kalau untuk yang dari ini, saya kerja di BUMN, yang dibutuhkan SK apa? SK Bapak tugasnya di mana sekarang? Ya. Tugasnya Bapak sekarang di mana? Ya di salah satu bank BUMN. Di Depok apa di Jakarta? Di Jakarta. Nggak bisa, Pak. Bisa. Gimana? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya. Baik, itu aja. Ya, bangga Pak. Ya, makasih. Ya. Silakan Bapak dan Ibu yang lain. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ini biasanya balu-balu bertanya besok ramai di grup gitu ya Bapak Ibu ya. Yang SD Mekarjaya silakan Pak Asep. Ya, baik Pak Ecu, makasih. Ingin memastikan Pak, untuk yang jalur afirmasi, apakah bisa menggunakan KIS yang PBI Pak? Ya, yang penting ini Pak, Bapak nanti buka di JKN-nya tuh Pak. Ya. Kemudian Bapak download di situ, tertera nggak tulisan PBI-nya? Oh iya. Ya, baik. Kalau tidak ada tulisan PBI-nya, kami tolak ya Pak. Iya Pak, iya kan. Kemarin kan soalnya kan di Juknis hanya ada DTKS, KKS atau PKH ya Pak ya, kan KIS nggak ada. Ya. Sebenarnya kalau ada PBI Pak, itu rata-rata masuk ke DTKS tuh Pak. Oh iya, baik. Ya. Ya, baik Pak Cu, terima kasih banyak. Ya Pak, bangga. Yang PTKBP ini siapa Pak? Silakan dibunyikan. Assalamualaikum Pak Cu. Ya, bangga. Waalaikumsalam. Iya, Bapak punten mau tanya. Kemarin wali murid ada yang nanya ya Pak. Untuk surat keterangan prestasi dari sekolah apa diperlukan ya Pak? Untuk prestasi jalur yang mana Bu? Jalur prestasi Pak. Jadi kayak rekapan nilai raportnya. Kalau itu prestasi raport Bu ya? Prestasi raport udah Bu. Tadi kalau lihat Ibu videonya tuh nggak ada ya yang harus diupload. Nggak ada ya, berarti nggak diperlukan ya Pak? Ya, betul. Nah, untuk kuota jalur prestasi sendiri tiap sekolah, tiap SMP itu berapa ya Pak? Beda-beda atau sama? Nanti Ibu lihat di pagunya ya Bu ya. Kalau Ibu nanti bisa lihat, itu di pagunya kelihatan. Nanti di web. Di web depok.stppdb.com itu bisa melihat pagu-pagu masing-masing sekolah. Oh, siap. Ya, masing-masing sekolah, masing-masing jalur ya Bu ya. Oh iya, nuhun Pak Cu. Assalamualaikum. Salam. Sukatani 6, silakan. Maaf Pak, saya mau tanya mengenai jalur prestasi non-akademik. Siswa saya ini memiliki lebih dari satu Pak, apakah boleh diupload semua? Pilih satu yang tertinggi Bu. Oh gitu? Ya. Oh, karena orang tua sendiri nggak paham yang tertinggi yang mana Pak. Saya sendiri juga kurang paham. Jadi bagaimana baiknya aja kejuaraannya Pak? Bu, kejuaraannya itu tingkat apakah tingkat kecamatan atau tingkat kota atau tingkat provinsi atau tingkat nasional. Itu kan kelihatan tuh. Cari yang paling tingginya yang mana gitu. Oh gitu. Kalau punya tingkat nasional ya tingkat nasional aja yang diuploadkan. Gitu Bu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya itu bentuknya seperti hanya kejuaraan apa sih disebutnya kejuaraan tim aja gitu Pak. Tapi di luar kota terus. Ya maksudnya ikutnya kejuaraan apa Bu? Dia pencak silat Pak. Disebutkan aja Bu penyelenggaranya siapa? Saya lupa deh. Karena lupa Pak nama itunya, nama kejuaraannya. Cuma yang saya lihat sih luar kota terus gitu. Cuma ada beberapa gitu. Jadi nggak selalu di Depok gitu Pak. Ya itu kan kalau Depok kan kota ya Bu ya. Nah itu nanti Ibu cek dulu aja di sertifikatnya. Diteliti dulu ini kira-kira masuknya kemana ya gitu ya. Gitu. Oh gitu baik gitu, Pak. Sama satu lagi Pak. Ya, jadi Bu, siswa ini memiliki kartu KIP dan juga punya sertifikat di pencaksilat ini. Baiknya ambil non akademik apa ambil jalur afirmasi ya Pak? Nah terserah Ibu dah itu mah terserah siswanya karena kan waktunya berbarengan nggak bisa dua-duanya. Iya benar Pak. Iya.
Ya, Ya pilih udah salah Bu, satu Pak. dah Bu. Nanti saya Nah, tanyakan kalau dia ke KIP, Ibu. kira-kira nih kan pakai jarak ya Bu ya. Kira-kira Ya. jaraknya sesuai nggak gitu, deket nggak, kira-kira begitu. Oh begitu ya. Iya, Baik Pak. jangan sampai Baik. gini, pakai KIP, ternyata jaraknya jauh, akhirnya dia Ya. punya prestasi non akademik nggak digunakan gitu kan? Kasihan Iya. juga nanti salah Iya. milih. Betul, Ya. Pak. Iya. Acu, cek nomor Ya, baik. DTKS seperti apa. Kalau Makasih banyak DTKS Pak. ada, kalau DTKS nanti ada surat yang dikeluarkan dari Dinsosnya aja, nanti ada bentuk surat keluarkan dari Dinsos, ada tulisannya DTKS gitu. Nggak pakai nomor Pak, dia cuman surat aja, nanti langsung selembar biasa dari DTKS-nya Pak. Bu April, tadi Kak Puri, silakan Bu April, hidupin mikrofonnya. Ada Bu April? Ya, iya Pak. Ya, Bu April. Punten Pak. Ini mau tanya untuk menegasin aja, artinya takutnya saya kelewat. Untuk jalur prestasi rapor, menguploadnya itu nilai kelas 4, 5, dan 6, 4 semester 1 dan 2, 5, 1 dan 2, kelas 6 semester 1, betul ya Pak ya? Betul Bu. Ya karena kemarin sih di ijazah hanya mengisi kelas 5 dan kelas 6 aja, berarti kalau ini untuk pendaftaran dari kelas 4, seperti itu ya Pak ya, takutnya Betul, saya betul. salah. Ya, Kemudian yang kalau kedua, di kelas 5, ya. Ya, yang kedua tadi kalau pendaftarannya melalui afirmasi itu yang ada KDS-nya, siswa yang punya KDS bisa ya Pak ya? Boleh. Ya. Oke, boleh. Ya, paling itu saja Pak. Terima kasih, hanya takutnya saya salah aja. Ya, siap Bu. Ya, makasih Pak. Enggak. Ini Pak Joko mau nanya lagi Pak Joko, atau ke Bu Pita dulu dah, Bu Pita. Silakan Bu Pita. Iya, Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam Bu, mangga. Pak, mau tanya, saya dari Sekolah Tunas Global. Ya Bu. Kami itu rapotan 4 kali Pak dalam 1 tahun. Jadi ada 1 semester itu ada 2, jadi term 1, term 2. Nah, nilainya itu bagaimana ya Pak? Apa yang dimasukin yang term 2 itu, atau yang term 1 dan term 2-nya di rata-rata? Itu rapotnya itu kan Ibu ada tengah semester sama akhir Bu ya? Iya. Ambilnya yang akhir Bu, bukan yang tengah semester. Jadi nggak perlu di rata-rata gitu ya Pak? Enggak Bu, yang ada di akhir aja ngambilnya. Oh, oke. Yang PTS-nya itu nggak diambil Bu, PTS-nya. Oh ya udah, terima kasih ya Pak. Ya Bu, mangga. Bu Suci, silakan Bu Suci, hidupin mic-nya. Nah, izin bertanya Bapak. Ya Bu. Saya mau bertanya Pak, kalau misalnya untuk pendaftaran jalur non-akademik, itu piagam penghargaannya itu berapa tahun terakhir ya Pak ya, yang bisa didaftarkannya? Terima kasih, gimana? Kemarin berdasarkan hasil rapat terakhir paling lama 3 tahun. Oh, 3 tahun ke belakang berarti ya Pak ya? Ya. Oh, seperti itu. Baik-baik. Terima kasih Bapak. Ada lagi Bu Suci? Udah Pak. Terima Ya. kasih banyak. Oke, Pak Joko. Kalau mau nanya, boleh balik lagi Pak Joko. Iya Pak, ini satu lagi. Ini kan di kolom komentar tadi ya tanya untuk jalur prestasi apakah boleh ikut keduanya, non akademik atau akademik. Terus pilihannya pilih salah satu, sedangkan kan waktunya itu berbeda Pak, 26 dan 27. Itu tetap milih salah satu gitu atau gimana Pak? Pilih salah satu Pak, karena kan kalau jalur non akademik itu kan belum terverifikasi ya Pak. Itu kan nanti harus ikut uji kompetensi dulu tuh. Dia masih nempel tuh Pak, nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Oh berarti kalau udah ikut non akademik nggak boleh ikut akademik gitu Pak ya? Ya begitu Pak, betul. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tadi kan yang nilai prestasi akademik kan tidak perlu pakai surat keterangan dari sekolah ya. Apakah yang non akademik juga tidak perlu atau diperlukan juga Pak? Kalau non akademik perlu Bu. Oh, diperlukan dari sekolah ya. Oh ya. Betul.
Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Dani, silakan Pak Dani. Pak Dani silakan dibuka mikrofonnya. Ya, silakan Pak Dani. Mikrofonnya dihidupkan Pak Dani. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Mangga Pak. Ini ada orang tua murid yang guru kan Pak ya. Itu perpindahan apa? Pakai inang guru bisa apa? Pakai surat SK tugas mengajar ya Pak? Iya, betul Pak. Itu dilegalisir atau enggak ya Pak? Tidak usah Pak, yang aslinya aja di scan. Oh, sih aja sih. Ya. Baik, makasih banyak Pak. Assalamualaikum. Enggak Pak. Salam. Ada lagi Bapak Ibu, kita kasih waktu 5 menit lagi. Yang mau bertanya silakan. Pak Fajri, silakan Pak Fajri. Hidupkan mic-nya. Assalamualaikum Pak Ojo. Waalaikumsalam. Ya, mangga Pak, silakan Pak. Mohon maaf nih, mau tanya kalau tadi udah ditanyakan, mohon maaf ya. Kalau misalnya ada kartu keluarga yang diperbaharui gitu ya, jadi kurang dari setahun, itu kita nguploadnya yang barunya atau gimana tuh Pak Ojo? Soalnya pengalaman yang kemarin kita upload yang baru kurang dari setahun tertolak gitu Pak Ojo. Disandingkan Pak, jadi 2 lembar. Yang di atas itu kakak yang lama, di bawahnya kakak yang baru Pak. Oh gitu bisa ya Pak Ojo ya? Bisa Pak, disandingkan gitu. Terus berarti yang kakak lamanya kan fotokopian berarti ya? Ya, boleh. Soalnya kan kalau yang aslinya pasti disimpan di itu ya, di disduk ya? Ya, betul Pak. Boleh Pak. Oh gitu. Oke, berarti disandikan bisa berarti ya? Bisa. Oke, ya makasih banyak Pak Cu. Ya, siap Pak. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu ya, nanti untuk yang jalur zonasi, jalur rapot itu nanti ketika sudah diverifikasi Bapak Ibu nanti langsung tampil di hasil seleksinya. Nah Bapak Ibu bisa memantau pergerakannya, apakah anaknya masih ada di jalurnya atau mungkin sudah terlempar gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di jurnalnya. Nah ini saya tampilkan sedikit Bapak Ibu ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Karena nanti hasilnya itu Bapak Ibu nanti gini, anggap anak saya itu ada di mana sih gitu ya. Sudah daftar, sudah diverifikasi apa belum? Nanti di sini nih Bapak Ibu, klik dulu di sini, klik dulu di atas nih yang cari. Masukkan dulu di sini nomor pesertanya nih, nomor pesertanya masukkan ya. Ini contoh nih, saya contoh aja nih. Masukkan nih, nanti Bapak Ibu cari, nanti di sini keluar nih datanya di bawah sampai ke bawah. Dicek di situ sudah terverifikasi atau ditolak. Nah, nanti ada keterangannya nih. Kalau ditolak nanti keterangannya apa? Contoh ditolak karena titik koordinatnya tidak sesuai. Silakan datang ke sekolah tujuan. Berarti nanti Bapak Ibu harus datang ke sekolah tujuannya. Gitu ya. Itu nanti diperbaiki di sekolah tujuan. Nanti Bapak Ibu datang ketemu dengan tim verifikator di sekolah tujuan. Nanti bisa dibetulkan di tempat sekolah tujuannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melihat di sini nanti ya hasil seleksi. Hasil seleksinya nanti di sini klik ya, pilih sekolah. Bapak Ibu tinggal melihat aja nanti. Anggap nih SMP 4 gitu ya. Nah, nanti di sini keluar nih hasil seleksinya. Kalau Bapak Ibu sudah diverifikasi nanti keluar di sini nih hasil di sini seleksinya. Nanti tergantung kebutuhannya. Anggap butuhnya 15. Dia nanti yang tampil 15 aja ya. Walaupun daftarnya ada 50, ya 15 yang tampilnya. Itu nanti nilainya berubah-ubah sesuai dengan batas terendahnya berapa, gitu ya. Seperti ini.
Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat daya tampung nih, daya tampung. Ya, ini sudah kelihatan tuh Bapak Ibu di sebelah kanan Bapak Ibu. Ini ada nih daya tampungnya. Ini sudah yang terbaru nih Bapak Ibu. Ini webnya udah keluar, udah bisa. Ya, di sini bisa ngelihat nih Bapak Ibu daya tampungnya. Ini berapa jumlahnya tuh kelihatan. Ya, itu. Ini untuk yang jalur siswa tidak mampu, gitu ya. Kalau jalurnya prestasi nilai rapot, nanti bisa lihat juga di pagunya, ya. Pagunya, nah ini adalah pagunya Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Ini seperti ini gambarannya. Gitu ya Bapak Ibu. Ada lagi mau tanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kami cukupkan nih Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti di PPDB Kota Depok ini yang tahun 2023 bisa berjalan dengan baik ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mungkin terakhir Pak Kasih ada yang ditambahkan? Ya, terima kasih banyak Pak Acu. Ya, saya lagi asik menjawab yang di chat nih Pak Acu, tapi sepertinya tidak ada yang di terakhir-terakhir belum bisa saya jawab. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah akan sosialisasi teknis ya kepada para operator SD. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Acu bisa memberikan pencerahan pada ibu bapak. Jangan malu bertanya, di WA saja kalau memang urgen, silakan di WA saja. Ibu bapak pasti punya nomor Pak Acu ya. Mohon kerjasamanya ketika mendaftar yang tadi sudah dijelaskan Pak Acu, mohon bisa dipahami. Jangan, mohon maaf nih ya, jangan sampai coba-coba menarik titik koordinat untuk mendekatkan sekolah, karena itu hanya bisa diubah hanya satu kali. Dan yang akan dipanggil ke kantor nanti yang mendaftarkan dan orang tuanya. Ya, jadi kami akan punya catatan nantinya. Mohon bisa dipedomani Juknis PPDB tahun 2023 ini. Mudah-mudahan yang nanti malam dini hari ini kita sudah mulai membuka jalur afirmasi ya, tanggal 26 ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar untuk PPDB di tahun 2023 ini bisa sukses tanpa ekses, bisa terakomodir sesuai dengan harapan kita semua. Dari saya, sekali lagi mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat atau jawaban dari pesan yang ada di Zoom ini kurang sesuai, mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau memang ada kendala ataupun ada yang perlu ditanyakan, silakan di WA saja Bapak Ibu ya. Insya Allah saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Saya cukupkan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak dan Ibu, karena dini hari sudah mulai untuk pendaftaran.